Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Ana Wijayanti dengan NIM 22201102008 di Prodi Manajemen Usaha Layanan Wisata. Di sini saya ingin menjelaskan presentasi dalam mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang akan membahas mengenai perkembangan sifat dan pikiran manusia dan juga sejarah pengetahuan manusia. Di pendahuluan, alam pikir yang terdapat pada manusia menyebabkan pengetahuan mereka menjadi berkembang, dan dengan sifat keingintahuan manusia yang besar, manusia selalu berusaha mencari keterangan tentang fenomena alam dan pengetahuan-pengetahuan yang sangat banyak. Maka dari itu manusia-manusia ini dijuluki makhluk yang berakal atau spesies yang berbudaya. Jadi ketika manusia-manusia ini masih ingin mencari tahu, masih ingin rasa penasarannya dia tinggi, kalau bahasa sekarang umumnya orang-orang bilangnya kepo, itu adalah manusia pada umumnya, karena manusia yang dijuluki makhluk yang berakal itu adalah manusia yang rasa ingin tahunya tinggi. Ada dua macam perkembangan alam pikiran manusia, yaitu perkembangan alam pikiran manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya, dan perkembangan alam pikiran manusia sejak zaman purba hingga dewasa ini. Kita masuk ke dalam slide selanjutnya. Yang pertama itu dari dilahirkan hingga akhir hayat. Ini ada 5 tahapan. Ada masa sensomotorik yang pertama, itu adalah usia 0 sampai 2 tahun, di mana sensomotorik sendiri adalah perkembangan kecerdasan bayi yang sangat cepat. Ia mulai belajar makan, belajar berbicara, dan belajar meningkatkan kemampuan dirinya. Dan gerakan-gerakan anggota tubuh lainnya juga memulai awal gerakan baru. Dia bisa duduk, dia bisa berjalan, merangkak, itu adalah awal-awal masa sensomotorik. Jadi benar-benar jadi masa sensomotorik adalah masa di mana manusia eee, itu pertumbuhannya adalah pertumbuhan yang cukup pesat, karena awal-awal mereka hidup dan mereka mencari tahu bagaimana melakukan sesuatu. Lalu masuk ke dalam masa praoperasional. Masa praoperasional masuk ke dalam usia 3 sampai 5 tahun, di mana mereka sudah bisa makan, mereka sudah bisa berjalan, tapi didorong oleh rasa keingintahuan yang sangat besar. Sehingga banyak yang menyebut masa ini adalah masanya yang sangat banyak untuk bertanya. Mereka akan mulai berbicara dan mulai jelas dalam berbicara, dan mereka akan mencari tahu ini apa, ini gunanya apa, ini siapa, ini bagaimana. Itu adalah masa-masa praoperasional. Lalu masuk ke dalam masa operasional. Masa operasional itu masuk di dalam usia 6 sampai 12 tahun. Pada periode ini, anak-anak sangat aktif, ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang sudah cukup baik. Lalu para ahli psikolog menyebut masa ini adalah masa-masa yang tenang. Kenapa masuk ke dalam masa yang tenang? Karena proses perkembangan emosional si anak atau si manusia ini sudah masuk ke dalam tahapan yang sudah mengenal, oh, gunanya pensil untuk menulis, oh, mata ini untuk melihat. Sudah tidak terlalu banyak tanya, dan mereka tahu fungsi-fungsi apa yang mereka tanyakan di masa sebelumnya. Lalu masuk pada masa konflik, yaitu di usia 13 sampai 20 tahun. Periode ini merupakan masa pertengahan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang dewasa. Mereka berusaha mengekspresikan dirinya sebagai orang dewasa, padahal secara fisik, secara mental, dan mungkin secara emosional belum mampu menggunakan nalarnya serta belum dapat berhipotesis dengan baik.
Jadi tuh masa-masa anak, kalau di umuran kita SMP ke SMA, lalu jenjang setelah selesai SMA, itu adalah masa-masa konflik di mana dia merasa, "Saya sudah besar, saya sudah bisa tahu apa yang saya pilih," tapi sebetulnya mungkin pada dirinya sendiri itu emosionalnya itu belum terbentuk dengan matang, belum terbentuk sempurna. Jadi itulah yang disebut masa-masa pertengahan atau masa konflik. Masuk ke usia masa dewasa, itu usia lebih dari 20 tahun, ditandai dengan kemampuan individu tersebut mampu berdiri sendiri. Mereka mampu dengan baik menempatkan dirinya sebagai anggota dalam kelompok, serta merupakan individu yang bertanggung jawab. Itu sudah masuk ke dalam masa dewasa. Lalu, eee, kita lanjut lagi dari zaman purba hingga dewasa itu, masa-masanya terbagi menjadi 4, itu ada masa praaksara, masa kuno, masa klasik, dan masa pencerahan. Masuk ke dalam masa praaksara, yaitu, eee, prehistorik, manusia di masa ini fokus pada kelangsungan hidup dan kebutuhan pokok. Manusia mengembangkan bagaimana mereka bertahan hidup, bagaimana mereka survive dalam hidup dengan keadaan yang terbatas. Lalu masuk ke dalam masa kuno, yaitu ancient civilization. Selama zaman kuno ini, pemikiran manusia adalah berfokus pada agama, filsafat, dan politik. Itu orang barat berkontribusi signifikan untuk filsafat dan ilmu pengetahuan, sementara orang-orang timur berfokus pada agama dan pemerintahan. Masuk yang ketiga adalah masa klasik, Middle Age atau masa pertengahan. Selama abad pertengahan ini, pemikiran manusia didominasi oleh agama dan institusi keagamaan atau yang dibilang teokrasi, seperti kekristenan dan dunia barat atau khilafah di dunia tengah dan dewa raja di dunia timur. Masuk ke dalam masa pencerahan, enlightenment itu kita ada terbagi 3. Dalam masa pencerahan sendiri, menandai periode ini terjadi pertumbuhan intelektual dan filosofis di Eropa. Pemikiran yang mengkritisi kepercayaan dan institusi keagamaan. Hal ini telah mempromosikan sains, teknologi, dan penjelajahan ke seluruh dunia. Tadi saya bilang masa pencerahan ini terbagi jadi 3 itu ya apa saja? Pertama adalah, masa Renaissance. Masa ini diawali dari, eee, ab akhir masa akhirnya akhirnya abad pertengahan dan ditandai oleh, banyaknya filsuf-filsuf yang menentang teokrasi. Lalu, yang kedua adalah masa modern. Masa modern itu adalah masa di mana, eee, kita mengenal revolusi industri. Itu ada di abad 18, yaitu, kita mengenal kita mengenal adanya mesin uap, itu ada di revolusi industri 1.0. Kita mengenal banyaknya teknologi-teknologi itu teknologi-teknologi militer itu berada di masa modern. Lalu masuk ke yang ketiga, yaitu masa kontemporer. Masa kontemporer, adalah masa setelah Perang Dunia Kedua sampai saat ini, yaitu kita mengenalnya dengan apa? Kita mengenalnya yaitu dengan adanya teknologi informasi, telekomunikasi, masuknya internet, itu sudah ada itu sudah masuk ke dalam zaman masa kontemporer. Lalu selanjutnya ada menurut Auguste Comte,
Dalam sejarah perkembangan jiwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, perkembangan alam pikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap. Di antaranya sebagai tahap teologi atau fiktif, lalu ada tahap metafisika, filsafat atau abstrak, lalu ada tahap positif atau ilmiah. Masuk ke tahap teologis atau fiktif, ini adalah tahap di mana seseorang masih mempercayai hal-hal yang bersifat gaib atau hal-hal yang mungkin bersifat mistis. Ini tadi ada 3 tahapan. Kita berikan contoh mungkin pada tahap teologi sendiri. Tahap teologi itu ketika seseorang mempercayai ketika dia berani perang, itu ada yang melindungi dirinya, itu yang melindungi dirinya adalah roh di atas sana atau dewa-dewa penyelamat. Tapi kalau di tahap metafisika, orang ini berani berjuang untuk membela tanah air. Itu yang disebut abstrak, membela tanah air dan dia berani berjuang. Dia mempercayai sesuatu kepada negaranya mungkin. Jadinya belum jadi masih terlihat abstrak karena percaya yang seperti apa, berani berjuang seperti apa dalam hal ini. Lalu kita masuk ke dalam tahap positif atau ilmiah real, itu adalah itu adalah fase di mana ketika orang berjuang, ketika orang perang, dia memperjuangkan hak-haknya, yaitu ketika dia berani perang atas membela hak-hak yang memang itu miliknya atau memang pantas ia miliki, seperti itu. Masuk ke dalam teori Van Persson, yaitu teori Van Persson ini ada 3 bentuk alam pemikiran manusia. Ketiga alam pemikiran tersebut ada mistis, ontologis, dan fungsional. Kalau dalam hal ini contohnya mungkin kita bisa beri contoh pada matahari ya misalkan. Matahari itu dalam tahap mistis itu adalah orang-orang mungkin mempercayai matahari sebagai dewa cahaya, dewa yang memberikan penerangan. Lalu kepada ontologis, ternyata matahari itu memiliki sumber vitamin D. Ternyata matahari itu bisa menghasilkan klorofil. Lalu masuk ke dalam fungsional, tahap fungsional. Tahap fungsional mungkin orang-orang mengerti atau memahami apa fungsi matahari sebagai misalkan ada pabrik kerupuk yang menggunakan cahaya matahari sebagai untuk menjemur kerupuknya agar kerupuk tersebut kering, dan ketika kerupuk tersebut kering, dia menghasilkan kerupuk dan dapat dijual. Itu sampai seperti itu. Tahap fungsional adalah tahap di mana manusia berpikir sampai ke tahap transaksional atau tahap praktis. Lalu menurut kalian, ilmu pengetahuan itu ditemukan atau diciptakan? Jawabannya, bukan diciptakan, tapi ilmu pengetahuan itu sebenarnya ditemukan. Tapi tunggu dulu, terus kalau gitu, di mana semua ilmu kita ini ditemukan, dikumpulin, dan diturunin ke kita? Kalau kita taunya sains asalnya dari tempat-tempat ini aja, sebenarnya kita salah. Karena ternyata ada satu peradaban yang telah berhasil ngehimpun berbagai ilmu, bahkan sampai terkenal sebagai pusat sainsnya dunia, yang warisannya masih ada sampai sekarang. Tanpa berlama-lama, inilah dia kisahnya.
Jadi, pas Eropa masih terjebak di masa kelamnya, peradaban satu ini ternyata udah lebih dulu mencapai kejayaan. Ketika pendiri peradaban Islam ini kemudian meninggal, para penerusnya lanjut memperluas kekuasaan hingga berkembang pesat sekali. Dan saat tempat ini kemudian jadi ibu kota, ilmu pengetahuan dari berbagai belahan dunia pun mulai dikumpulin. Posisinya yang strategis dan pembangunan besar-besaran yang dilakuin bikin ibu kota ini jadi pusat perdagangan serta pusat ilmu dan kebudayaan selama 500 tahun lamanya. Bahkan sampai ngalahin kota-kota terkenal di dunia. Dan semua kesuksesan itulah yang bikin periode ini dikenal sebagai masa keemasan Islam. Dan bukti utamanya bisa dilihat dari sebuah perkumpulan yang melahirkan banyak penemuan bernama Rumah Kebijaksanaan. Tempat apakah itu? Jadi bayangin, tempat ini adalah tempat nongkrongnya orang-orang pinter dan bijaksana. Dan sejak sang pemimpin naik kekuasaan, tempat ini tuh jadi makin maju. Sampai puncaknya, muncullah gerakan intelektual yang ibaratnya jadi jantungnya perkumpulan ini. Para pemimpin kala itu bahkan ngedorong penerjemahan berbagai buku sains dan filsafat dari berbagai bahasa, jadi bahasa Arab, biar semua ilmu itu bisa dikuasain oleh masyarakat. Semangat mereka adalah bahwa kebenaran itu bisa ditemukan oleh siapapun, dan gak perlu malu untuk ngakuin kebenaran yang ditemuin oleh orang asing. Hal ini juga yang ngejadiin bahasa Arab kemudian sebagai bahasa paling penting di dunia selama berabad-abad pada saat itu. Dan ya, semua itu terjadi sebelum ada Google Translate. Makanya pada masanya, Rumah Kebijaksanaan dikenal sebagai pusat sains, yang salah satu isinya itu adalah perpustakaan terbesar di dunia. Dan berkatnya juga, berbagai sains dan filsafat jadi menyatu ke dalam peradaban Islam. Hingga akhirnya, lahirlah tokoh-tokoh yang buah pemikirannya kita warisi sekarang, lewat guru-guru kita saat ini. Tapi pertanyaannya, memang apa rahasia mereka? Kenapa sang Rumah Kebijaksanaan ini bisa semaju itu pada masanya? Kalau bisa dibilang, kuncinya satu, karena penuh semangat buat mencari kebenaran. Mereka itu nggak ngebeda-bedain siapa yang nemuin kebenaran itu. Ya, jadi ilmuwan dan orang-orang bijaksana di sana itu, mereka itu suku dan agamanya beragam. Dan berkat ngerangkul perbedaan inilah, mereka bisa menemukan berbagai ilmu pengetahuan dan akhirnya mengembangkannya. Kenapa begitu? Karena seperti kata filsuf Islam pertama ini, semangat intelektual Islam itu adalah semangat mencari hakikat kebenaran, dan kebenaran bisa ditemukan oleh siapapun. Coba aja dulu orang-orang di sana tertutup dan diskriminatif, peradaban Islam mungkin pada saat itu nggak akan bisa mencapai masa keemasannya. Jadi itulah jawaban di balik Rumah Kebijaksanaan. Keterbukaan buat sama-sama belajar, meskipun berbeda latar belakang suku dan agama, bikin mereka berhasil jadi pusat sains dunia. Dan tentu aja inilah yang harus kita tiru di keseharian kita, terutama di tempat kita nyari ilmu. Karena kita juga kayak mereka, terdiri dari beragam suku dan agama. Dan keragaman inilah yang jadi aset yang perlu kita maksimalin buat mencerdaskan kita. Makanya rangkul mereka yang berbeda, dan kita akan jadi lebih kaya akan sudut pandang dan wawasan. Dan seperti biasa, terima kasih. Kayak kita sudah melihat videonya ya, bagaimana itu masa pertengahan, bagaimana masa pertengahan berjalan dan mungkin masuk ke dalam bagaimana pengetahuan itu ada. Kita masuk pada konklusi, yaitu pemikiran manusia telah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu, dari sekedar memikirkan kebutuhan hidup, memikirkan kehidupan dasarnya, hingga perkembangan filosofis dan ilmiah yang kompleks. Dengan memahami sejarah pemikiran manusia, kita dapat lebih menghargai kemajuan yang telah kita buat dan tantangan yang masih kita hadapi sampai sekarang. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa.